3, 2, 1, action. Alright, viewers, balik lagi sama saya Sultan Syaputra Zulkarnain di Coffee Kopdar film ala Indo Posko. Dan kali ini akhirnya setelah sekian lama, hampir 2 episode lebih saya sendirian sampai ke bioskop aja, terus tiba-tiba di sini sendirian. Ternyata bisa nggak usah gaya-gaya nggak? Bisa nggak usah gaya-gaya nggak? Bisa biasa aja nggak? Aku bintang tamu di sini, guys. Ya, kita kenalin dah temen gua namanya siapa? Namanya Raisa. Raisa tapi bohong ya? Raisa tapi bohong. Enggak, serius namanya siapa? Kenalin, nama gue Nisa. Iya. Gue temennya Aji. Nah, dan dia itu salah satu yang megang sosial medianya Jagat ya. Iya dong. Kalau kalian pengen tahu tentang Jagat, kalian bisa buka di YouTube-nya Jagat, apa namanya? Jagat Bisnis TV. Nah, kalian bisa cari di YouTube itu. Oke. Kan ini kan Kopdar Iya. film ala Indo Posko nih. Berarti kan kita kan pastinya bakalan bahas tentang film kan. Iya. Gue pengen tanya dulu dong satu hal sama lu. Lu suka film apa? Gue suka film yang romantis sih kalau gue. Oke, terus Itu romantis aja sih kalau gue ya, karena gue suka aja gitu yang cinta-cintaan gitu. Bikin Terus? gue pengen punya Ikutan. pacar gitu. Ya. Tapi sekarang Nisa punya pacar nggak? Punya dong. Nah, oke. Kalau lu Bodoh, jangan tanya gua. Jangan tanya gua. Oke, kalau misalkan negaranya? negaranya Indonesia, karena gue kalau Inggris terlalu jago. Oh, terlalu jago dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris. Oke, kalau ngomongin negara Indonesia berarti pas banget nih, kita bakalan ngasih kalian atau para viewers rekomendasi. Udah nggak usah gaya-gaya, bisa gak sih? Oke, siap. Bisa diem aja gitu, diem aja. Nggak Oke. usah gaya-gaya gitu. Aku terlalu excited, guys. Ya, gaya-gaya ya udah nggak apa-apa deh, gaya-gaya deh. Nggak apa-apa kayak. Jadi kayak boneka mampang. Lanjut. Ya, kita bakalan ngasih rekomendasi film Indonesia buat kamu nih, yang bakalan tayang di 2021 dan kayaknya di awal tahun 2022 ya. Oke. Wow. Oke. Dari lu dulu apa gua dulu? Dari lu dulu dah. Dari gua Oke. dulu. Ini ya adalah film ya. Film terbaru dari Netflix. Kalian bisa tonton di Netflix. Kalian bisa download Netflix, langganan, dan nonton film ini. Wow. Film Indonesia terbaru, garapannya kurang tahu gua garapan siapa, tapi yang main itu adalah Chico Jericho. Judulnya apa tuh, Ji? Oh, judulnya itu A World Without. Waduh. Susah Bahasa sekali Inggris judulnya, gue jelek guys. banget ya. Iya. A World Without. Ya. Nontonnya nggak perlu ke bioskop berarti ya? Iya, nontonnya nggak perlu ke bioskop, kalian bisa nonton di Netflix kan, karena bioskop udah banyak tapi bioskop yang buka ya. Tapi harus pakai kartu vaksin. Iya, sama Peduli Lindungi. Peduli Jangan lupa, Lindungi. benar. Oke. Jadi World Without itu apa? World Without itu adalah salah satu film karya Netflix. Nah, yang disutradarin atau dibuat oleh si Nia Dinata dan ditulis oleh Lucky Kuswandi. Lucky Kuswandi itu kayak lumayan terkenal sih. Nulis dia ya? Iya dong, masa Aku kira dia masa dia chef sih? chef. Tidak mungkin dong, tidak mungkin dia Punya chef. dua kan? profesi gitu. Bisa jadi ya. Oke, World Without ini bercerita tentang perusahaan perjodohan. Nah, perjodohan daring nih. Biasanya kan kalau kita kayak Dating apps ya. Dating apps ya, Oh, benar. gitu. Ya, dating apps gitu. Tapi ini yang bedanya adalah di sini dating apps-nya itu kalian Kantor. semua bukan kantor. Kalian semua ke suatu tempat dan dipertemukan di situ gitu. Kalian bisa gitu. Kayak jadi take me out nggak sih? bukan take me out juga. Kayak apa ya? Kayak asrama gitu lah. Oh, asrama. Kayak bentukan asrama gitu, kalian bisa Buat cari kayak jodoh. cari jodoh di situ segala macamnya. Tapi banyak banget rules dan peraturan di sini. Jadi Chico Jericho ini di sini sebagai karakter antagonis nih. Oh gitu. Iya, peran selain Chico antagonis. Jericho ada juga si siapa? Ayushita itu yang jadi partner Chico Jericho. Cocok tuh. Terus juga ada Maizura, kalau kalian pernah nonton film Bebas itu ada tuh di situ tuh. Terus juga ada Asmara Abigail tuh. Ada juga dia di situ. Gitu. Jadi lumayan banyak banget pemeran-pemeran atau artis-artis ternama Indonesia yang main di situ, dan juga nggak bakalan boring juga karena filmnya agak sedikit thriller katanya.
Oh gitu. Ada sedikit thriller, ada sedikit chemistry. Nggak panjang juga. ya gitu ya? Panjang dong. Oh panjang ya? Panjang dong. Biar kan film, Mbak. Iya sih. Mohon maaf, film. Bukan iklan ya? Bukan iklan. bukan series ya. Bukan series. Bukan series ya. Lu bisa ikutan tuh, berarti kalau ternyata di aslinya ada kejadian kayak gitu juga buat nyari jodoh mah bisa ya, Ji. Lu kok jadi mancing gue ya? Ya, kalian ciptain ya. Iya benar banget. Iya. Biar bisa diciptain tapi jangan yang thriller lah. Nanti gue dibunuh lagi. Jadi salah satu kandidat pembunuhan gue jadi. Bisa tuh kandidat. Oke. Itu tuh film dari gue tuh. Kalian bisa nonton A World Without di Netflix. Kalian bisa tonton mulai tanggal 14 Oktober, berarti besok kita sekarang tanggal 13 ya? Oh, besok. Ya, besok udah mulai bisa ditonton di, bukan besok berarti. Kalau ini kan tayangnya kan kapan? Tayangnya kapan? Ini tayangnya entah hari Minggu atau hari Sabtu. Jadi kalau kalian bisa tonton di 14 Oktober kemarin. Ya. Jangan lupa untuk nonton, guys. Iya, benar banget. Oke, itu. Kalau ada nggak nih? Ada dong. Apa tuh? Film kedua ini Backstage. Nah, Backstage. Jadi ini apa sih? Filmnya ini kakak beradik gitu. Yang main itu Vanessa Priscilia dan Sissy Priscilia. Jadi tuh filmnya ini kakak adik yang sama-sama punya hobi gitu, punya kegemaran. Oh, kegemaran di mana tuh? Dalam bernyanyi sih. Namanya juga Backstage kan. Dia nyanyi gitu sih. Dia lebih ke hobi sih filmnya kalau ini. Oh ya, dan dari ceritanya juga gue pernah sedikit nonton trailernya. Jadi ceritanya itu si Vanessa Priscilla ini jadi kayak artisnya itu ya. Iya. Tapi betul. Kenapa disebutnya Backstage ini? Karena si Priscilla jadi kayak penyanyi belakang gitu. Jadi kayak si Vanessa-nya ini lip sync kan? Oh gitu. Iya, jadi itu. Jadi kalau kalian pernah kayak nonton atau ngedenger kayak ini lip sync nih, ini beranggapan gitu. Misalkan lip sync kayak gitu. Lip sync tuh gimana sih caranya gitu? Bisa nonton film ini. Bisa tahu kalian cara bagaimana lip sync atau apa gitu, atau ada yang suara dibuat-buat segala macam, bisa nonton film ini. Kalian bisa banget nonton film ini. Dan tayangnya di mana dan tanggal berapa nih? Tayangnya sih kalau sempat ditunda kan? Sempat ditunda karena Covid kan. Jadi syutingnya ini sempat ditunda gitu, tapi nggak perlu ragu Ji, karena tayangnya masih lama pas tahun baru. Oh, berarti Desember ya? Desember tanggal 30 akhir kan. Seru banget tuh. Seru banget tuh. Kalian bisa nonton sama keluarga juga kan di sama keluarga bioskop ya? Di bioskop dia. Nah, apalagi di bioskop tuh jangan sampai ketinggalan jadinya ya. Ketinggalan, guys. Kalian bisa nonton di bioskop secepatnya. Gitu. Tanggal 30 Desember, catat tanggalnya, kalian bisa nonton di sana dengan pastinya dengan layar yang lebih besar dan suasana atau nuansa yang lebih enak gitu. Kangen sih ya Ji sama suasana bioskop ya? Gue sih udah. Gue belum. Gue udah merasakan suasana bioskop yang after Covid ya berarti ya? After Covid. Wah, belum after sih. Belum selesai ya? Iya, kalau misalkan dibilang sepi, banyak. Masih banyak ya? Rame di sana. Hampir semua bangku kayak penuh gitu maksudnya. Tapi kan penonton bisa sharing nih. Iya, penonton keadaan bisa sharing. Bioskop sekarang gimana? Benar. Ya. Ya kayaknya seru juga tuh kalau ngomongin itu. Iya. Ntar deh. Next time kita ngomongin itu, guys. Iya. Bisa nggak usah terlalu ekspresif kan? Kok kayak udah apa makan, gitu? Udah makan. Oh, udah makan jadi terlalu excited ya. Iya. Oke, siap. Oke. Apalagi nih, Ji? Kalau dari gue lagi ya. Kalau dari gue lagi ada salah satu film. Kalau kalian pernah nonton NKCTHI, kalian juga pernah nonton Story of Kale, kalian pasti tahu nih salah satu karakter yang sebenarnya menurut kalian kayak anjir, kesel banget gue sama karakter ini, tapi gue penasaran ini siapa. Yaitu adalah Dinda yang diperankan oleh Aurelie Mormons. Iya, tahu. Ya, dan di sini dia bikin film dan dengan ceritanya sendiri atau cerita si Dinda itu sendiri, ya itu adalah Story of Dinda. Berarti kayak Kale tapi ini versinya Dinda. Iya, benar banget. Story of Dinda gitu. Ini bisa kalian tonton di bioskoponline.com ya. Wow. Gitu, kalau kalian punya bioskoponline.com, kalian bisa tonton di sana. Jadi kalian bisa streaming langsung bisa gitu, download maksudnya. juga. Iya, benar berbayar ya. Ceritanya gimana sih? Nonton film KW ya harus berbayar karena sutradara atau yang buat film itu kan susah payah buatnya. Bener banget. Bagus banget. Nontonnya film KW, kita tuh harus naikin derajat film Indonesia biar makin apa? Biar makin apa? Internasional.
Sumpah tadi gua sebelumnya pas di jalan itu tadi gua udah bakal buat judul yang bagus gitu kan. Kayak wih akhirnya ada penyegar nih atau apa gitu. Tapi kayaknya kok terlalu excited dia jadi kayak aduh, nggak jomplang, agak-agak jomplang Agak sih. jomplang. Ya sama ekspektasi ya. Ternyata ya udahlah ya. Ya terlanjur lah ya. Ya, ceritanya gimana sih si Story of Dinda ini? Ceritanya gimana tuh, Ji? Oke, jadi Story of Dinda atau film itu bercerita tentang Dinda yang diperankan oleh Aureli Mormons yang harus merelakan hubungannya dengan Kale. Jadi after dia pas udahan sama Kale jadinya. Kan kalau di Story of Kale kan dia kan pas kayak cinta-cintaan sama Kale lah Tapi gitu. emang masih gantung sih Story of Kale itu, filmnya gantung. Gantungnya di mana tuh? Lupa, tapi gue nonton. Bisa ya gitu ya, bisa Makanya ya. kalau mau tahu kelanjutannya harus nonton. Iya. Iya, benar. Bisa banget masuknya bisa banget. Story of Dinda, Iya. guys. Oke, gua lanjutin ya. Boleh. Dinda merasa hubungannya bersama Kale tidak membuatnya bahagia gitu. Dia menyadari dirinya terjebak dalam toxic relationship. Sering berjalannya waktu, Dinda ingin lepas dari kasihnya yang toxic dan abusive itu. Dinda akhirnya berjumpa dengan orang yang memberikan rasa tenang dan mampu sikap dewasa. Bersama pria Dinda bisa saling menghargai. Itu dari tadi sinopsisnya. Kalau kalian mungkin di Story of Kale itu ada part di mana Dinda ngomong kayak aku udah nemu nih apa yang terbaik buat aku udah nemu seorang yang bisa menjagain aku, seorang yang bisa bikin aku dewasa segala macamnya gitu. Mungkin di Story of Dinda ini bakalan terungkap nih seorang itu siapa. Iya benar. Pasti juga yang nonton nih penasaran, kepo. Iya benar. Ya. Tayangnya tuh kapan sih, Ji? Tayangnya ya, mancing loh. Belum tahu lagi gue bangke. Mancing banget ya tayangnya. Kali ya. Enggak. Tayangnya itu ada di segera tayang di Oktober 2021. Berarti dekat-dekat ini. Dekat-dekat ini antara akhir sama pertengahan Oktober ya. Berarti kalau pertengahan berarti ya nunggu semakin lah dekat ya. lah ya antara Sekolah seminggu atau 2 minggu. Kenapa bahas tentang sekolah sih? Kenapa tiba-tiba bahas tentang sekolah sih? Kalau liburan sekolah, udah libur kan bisa nonton film ini jadinya. Iya benar sih, benar. Tapi kan ini kan kayak kisaran umur untuk menontonnya kayak 17 ke atas deh kayaknya. Jadi dia bisa belajar untuk kalau pacaran itu nggak boleh toksik gitu. Oh bisa. Kalau ambil dari sisi itu ya bisa. Bagus. Meluasinnya bagus. Sebagai anak media kan harus gitu. Promosi iya. guys. Apa hubungan sama media? Aduh gue bingung. Gue pusing. Lanjut. Sekarang gue yang lanjut. Itu filmnya itu judulnya sih agak-agak serem ya, tapi sebenarnya ini film cinta. Oh, film cinta apa tuh? Iya, judulnya adalah Akhirat A Love Story. Akhirat Love Story. Kayaknya dari tadi kita bahas tentang cinta-cintaan mulu ya. Iya, cinta-cintaan. Ada apa sih? Mungkin di akhirat ini apa? Mengingat Mahat yang Maha Esa gitu kan ya. Mungkin yang Maha Esa atau apa, makanya gue bacain dulu deh nih. Oke, silakan bacain. Ini tuh film genre fantasi romantis. Jadi salah satu yang nantikan nih. Yep. Apa sih? Kalau nggak salah nih film ini pernah di festivalin ya kalau nggak salah ya. Oh gitu. Oh keren dong berarti ini film. Nggak menjawab sih. Oh gitu. Apa tuh festival filmnya kayak gimana? Kalau nggak salah lomba apa gimana? Festival film Indonesia kalau nggak salah atau festival film di Toronto gitu. Jadi kayak ini tuh awalnya tuh kayak film buatan si Studio Antelope. Kenapa sih? Mau tau nggak kenapa tuh film sampai di festivalin? Kenapa tuh? Karena film ini itu merupakan sosok seniman yang memiliki jiwa bebas di film ini. Oh. Filmnya seni banget guys gitu. Iya. Jadi kalau kalian pengen nonton film kayak film-film seni gitu ya, bisa nonton ini. Dan juga pemerannya itu adalah Adipati Dolken dan betul. Jadi kan ini kan film kan diperanin oleh Adipati Dolken dan Della Dartian kan. Dia juga mereka juga pernah kayak berperan langsung atau berperan juga atau berhubungan peran lah gitu di film si itu Love for Sale. Jadi kayak chemistry-nya tuh udah dapet berdua nih. Iya. Jadi Gitu. chemistry udah dapet dan juga kayak ya bagus lah gitu. Sinopsisnya gimana nih? Terus katanya di film ini sinopsisnya? Iya, sinopsisnya ini kisah cintanya ini ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya tuh apa tuh? Apa ya? Kayaknya
Oh, kecelakaan mobil Oke. katanya. Itu sebagai perbedaannya kecelakaan mobil ya. Mungkin dia Bukan musibah kanker otak atau mungkin bisa jadi salah satunya yang meninggal, makanya akhirat love story. Ya, nyambung sih. Kan nyambung karena sih. Tapi kalau gue lihat kan nanti coba lu lihat trailernya. Gue udah pernah lihat trailernya dan emang kayak complicated juga sih antara ada sedih seneng gitu ya. Iya, antara sedih, seneng, bahagia, duka juga ada di sini gitu maksudnya. Soalnya bocorannya tuh katanya sih kecelakaan. Cuman kan gue juga masih kepo ya. Jadi ya nonton aja daripada kita ngejelasin salah, ngerinya gitu. Iya. Lebih baik Kalau kita dari tangkapan gue dari trailernya sendiri itu kayak mereka itu di akhirat yang berbeda gitu maksudnya. Ngerti nggak sih kalau cinta perbedaannya gitu ya? Mereka itu berdua kayak kecelakaan gitu terus kayak at least entah itu meninggal atau koma gitu, tapi mereka itu di alam yang berbeda gitu maksudnya. Sedih banget berarti ya. Iya. Benar-benar. Dan juga setnya kan kayak di gunung gitu, kayak di alam-alam gitu. Gua kira tuh, jadi kalau kalian pecinta alam bisa juga nih nonton film ini. Gue kira perbedaan itu beda agama. Ternyata enggak juga dong. Perbedaannya alam, pantesan aja judulnya aja Akhirat A Love Story. Iya, kalau beda agama itu namanya apa? Berarti kalau beda agama bukan akhirat sih. Apa tuh? Agama love story. Agama love story. Religius. Ada ya, ada ya, benar-benar. Oke, langsung aja film terakhir deh ya. Ini film kalau tadi kita udah ngomongin tentang cinta-cintaan, kita juga udah ngomongin tentang keluarga gitu segala macam. Jadi sekarang kita bakalan ngomongin tentang perjuangan. Nasionalisme bener banget. Gimana caranya merdeka? Gimana? Nah, itu 17-an. 17 Agustus. Sekarang Oktober. Enggak Agustus, sekarang Oktober. Ya Allah. Sorry, udah lewat guys. Langsung aja, filmnya itu adalah Kadet 1947. Kadet tuh apa sih? Kadet itu kayak penerbang, kayak apa ya? Kayak pilot pesawat tempur gitu. Kalau nggak salah ya, perang ya. Iya dong, pastinya perang dong. Kira mau balapan. Wow, kan nasionalisme Nisa. Nasionalisme guys. Nasionalisme ya. Jadi ini filmnya mencengangkan sih ya. Mencengangkan. Sumpah gue kaget loh. Baru gue dapet bintang tamu lagi, tapi gue kaget ya. Mungkin lu grogi dia sama gue Ji. Padahal lu setiap hari podcast bareng gue di kampus. Nggak jelas banget sumpah dah. Ya Allah Aduh oke. Jangan nonton langsung ke-cut kita. Langsung aja. Apa tuh? Langsung aja. Iyalah. Capek banget dah kayak gini. Ya Allah. Jelasin. Apa sih iyalah. Jelasin. Aduh ya Allah. Oh, jangan lupa ditonton. Apaan? Belum dijelasin. Ini orang random banget sih. Ayo jelasin. Langsung aja nih gue jelasin sinopsisnya ya. Oke. Jadi kisah dalam Kadet 1947 berfokus pada aksi heroik 7 calon perwira dalam operasi pengeboman di Semarang, Salatiga. Waduh. Nah, jadi kayak tragedi di Semarang tahun 1947. Berarti after kemerdekaan ya. After kemerdekaan dan ya belum habis lagi tadi. Pengeboman di Semarang, Salatiga dan Ambarawa. Nah, itu dia. Serem ya. Bom ya. Iya, benar banget. Dan mereka adalah si kadet-kadet ini pertama adalah Sutarjo Sigit yang diperankan oleh Baskara Mahendra. Salah satu personel kalau kalian pernah nonton Smash. Oh, siapa namanya? Baskara Mahendra. Baskara Mahendra. Ya. Terus juga ada Mulyono. Yang diperankan oleh Kevin Julio. Namanya tuh Mulyono tapi orangnya ganteng ternyata. Iya, benar. Kevin ada Julio. juga Suharnoko. Kevin Julio, bentar. Kevin Julio tahu nggak di mana? Yang di Viera. Kevin Julio yang Viera. Iya. Enggak, bukan. Kevin Julio itu ini Viera yang. Bukan, Kevin Julio itu kalau lu pernah nonton kayak ganteng-ganteng serigala. Oh iya gue baru inget. Tahu. Ya. Boleh gue lempar gak sih? Kesal banget gue sumpah dah. Ada juga Suharnoko Harbani yang diperankan oleh Aji Dito.
Ajil. Lu main di. Enggak, ini namanya Ajil. Oh. Ajil Dito. Gua kira Nih, dia main. ada juga Bambang Saptoaji yang diperankan oleh Samo Rafael. Ada juga Sutarjo yang diperankan oleh Wafda Saifan. Kaput yang diperankan oleh Fajar Nugrah. Dan juga ada Dul Rahman yang diperankan oleh Chico Kurniawan. Jadi banyak banget aktor-aktor ternama Indonesia yang berperan di sini nih gitu. Ini tuh film apa sih, Ji? Maksudnya kayak romantis atau enggak, tidak mungkin dong. Apa Judulnya Kadet 1947 tapi filmnya tuh apa? romantis, tidak mungkin dong. Film apa tuh jadinya? Jadi film tentang peperangan bangsa Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia gitu. gitu. Jadi kayak bukan film dokumenter sih, kayak lebih ke Apa film biografi gitu. Oh, biografi tapi biografi. yang didaur ulang atau Diperbaruin ya. diperbarui lagi dengan berarti peran-peran ini yang baru film juga. biografi, guys. Iya, Gue kira gitu. ini film romantis Enggak pakai bom dong. cinta. Enggak dong. Orang udah tahu perencanaan pengeboman di Semarang, Salatiga dan Ambarawa. Gitu. Berarti ini anak IPS wajib banget nonton. Kok anak IPS? Karena ini sejarah, Ji. Film sejarah. Bagus banget. Anak PKN juga wajib banget nonton sih ini, anak PKN ya. Karena biar nilainya Anak bahasa juga bisa bagus Bisa banget nonton. buat nonton ya. Anak bahasa PKN juga anak Ekonomi, sastra. sastra. Ekonomi juga ya, segala macam lah harus nontonnya ya, benar. Asalkan jangan penjahat. Boleh gue lanjutin ya? Boleh. Saat itu Perang Dunia Kedua baru saja berakhir dan Belanda kembali berusaha merebut kekuasaan dari tangan Indonesia. Kan after 1945 itu Jepang takluk kan tuh kan. Gara-gara Hiroshima Nagasaki-nya dibom nuklir. Terus juga ngapain sambil ngechat? Ini kan sambil meriset, guys. Ya, Langkah ini kembali menimbulkan gejolak di berbagai penjuru tanah air, terutama di Hati. enggak ada hati-hatinya nih. Lu kenapa sih ngomongin hati mulu dari tadi? Oh gitu. Ini bisa jadi lama nih gara-gara lu nih. Oh iya. Terus sih Langkah ini kembali menimbulkan gejolak di berbagai penjuru tanah air, terutama di 3 daerah yang dikenal sebagai lokasi markas Belanda, yaitu tadi ya Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Pada 1947, pesawat udara Belanda mulai memborbardir beberapa sarana publik vital milik Indonesia. TNI AU atau Angkatan Udara pun segera melancarkan aksi balasan melalui operasi di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa menggunakan 300 kg bom. wow, banyak banget, guys. Iya, banyak banget. Kira-kira lu ada solusi nggak biar aman gak kena bom tuh gimana? Kan ini kan 1947, sekarang kan 2021 ya. Gue kira yang nonton ini butuh solusi kalau tiba-tiba terjadi Oh ya, bom. kalau misalkan itu terjadi di masa sekarang, Iya. apakah yang Anda akan lakukan? Iya, makanya kan akan lakukan. Kalau lu apa nih? Kalau gue mungkin akan pasrah. Pasrah. Nggak solusi ya. Apa? Ya pasrah aja sih gue, kayak ya mau gimana kalau 365 bom. 300 kg bom. Oh, 300 kg bom. Wah, gila sih. Nggak ngerti dah, gue udah pasrah aja lah. Kalau gua bakalan at least Ngumpet di meja. berdoa. Hmm. Kalau pasrah aja itu nggak akan Menyelamatkan. Iya, nggak akan menyelamatkan. At least kalau berdoa berserah diri pada Tuhan yang Maha Esa. Asik. Lanjut. Film ini kalian bisa tonton di bioskop, tapi belum ada tanggalnya karena masih agak rancu juga sih. Ini filmnya bakalan tayang kapan ya? Berarti tinggal di riset-riset aja. Iya, tinggal ditungguin aja gitu kapan. maksudnya ya. Gitu. Benar banget. Oke deh. Nah, oke, itu dia tadi 5 film dari kita ya untuk rekomendasi kalian buat nonton film nih. Bisa banget kalian ke bioskop ataupun ke Netflix tadi ataupun ke bioskoponline.com. Kemana aja yang penting ditonton dan jangan nonton film bajakan. Nah, itu dia, nonton film yang asli, yang real, yang bagus, yang punya legalitas tinggi lah pokoknya gitu. Dan juga jangan nonton film bajakan, benar banget. Betul banget, mempermajukan film Indonesia. Nah, melestarikan film Indonesia seperti kita melestarikan alam Indonesia. Asik. Hidup. 45. Enggak juga, enggak. Hidup 2021. Semoga kita juga bisa terlepas dari COVID-19, guys. Bener banget. Ada pesannya juga loh ya. Jadi ya. Keren. Lagi. Gitu. Jadi nggak cuman bebas dari COVID-19 gitu. Kita jajah dia balik. Apa sih? Karena selama ini kita dijajah. Ya bisa. Gitu, guys. Bisa. Oke. Apalagi nih? Lu pengen ada pesan-pesan gak nih buat
para viewers biar nonton Jaga TV kah? Atau Iya. kalau Jaga TV itu isinya apa aja sih Nis? Gitu. Jaga TV itu sebenarnya sama Ji kayak Indoposko. Oke. Portal berita juga. Tapi dia fokusnya kemana? Lebih ke bisnis dia gitu. Namanya kan Jadi- juga Jagat Bisnis. Iya, namanya juga Jagat Bisnis. Nah, langsung aja nih follow Instagramnya jagatbisnis.com sama follow YouTube channelnya karena di situ ada gue yang jadi hostnya. Namanya apa? YouTube channel? Jagat Bisnis TV. Jangan lupa Nah. juga follow Twitternya gitu karena gue Twitternya membutuhkan namanya apa? followers yang banyak. Hah? Pokoknya searching aja Jagat Bisnis Nah, gitu. Nggak mungkin kan Twitternya namanya Indoposko. ya benar juga sih. Ya sih, ya benar. Jangan lupa juga follow Instagram gue. Ya, nama Instagram apa? Koironisa_25. Nah, itu dia. Jangan lupa follow Instagram koyonisa_25 ya buat kalian tahu gimana sih kok Koyonisa kok atraktif sekali ya di sini ya. Siapa tahu gue bisa dipanggil buat jadi host atau bahan pelawak. Padahal nggak lucu banget sih. Oke, mungkin segitu aja dari gua Sultan Syaputra Zulkarnain dan terima kasih juga buat teman gua Nisa. Sama-sama Makasih Aji. buat Nis. Ya udah datang ke Coffee Co walaupun agak ngerecokin. Udah jam 3 pagi kita. Wow, jam 3 pagi. Wow. Ngapain itu jam 3 pagi itu? Ngantuk juga ya. Saya akhirnya sama 50 jam kita podcastan. Bodoh. Bodoh. Oke, para viewers juga jangan lupa buat like, comment, and subscribe YouTube channelnya Indoposko dan juga kalian bisa follow IG kita di @indoposko.id, Twitter kita @indoposko, Facebook kita @indoposko dan juga TikTok kita @indoposko. Kalian juga bisa baca website kita di www.indoposko.id. Alright, itu dia tadi 5 rekomendasi film dari kita berdua. Oke, sampai jumpa di sampai jumpa di Coffee Co edisi berikutnya. Bye bye viewers. Bye bye.